Kisah misteri gaib. Lanjutan Dewi Lanjar, seorang mukminah penguasa Laut Utara. Tes murid adu kesaktian. Ada terbersit keinginan untuk mengetes para murid TKNS, sampai sejauh mana ilmu yang mereka terima dariku, agar setidaknya, aku tak ragu jika melepas mereka di masyarakat, lalu mengetesnya dengan apa, dan bagaimana. Setiap hari lalu kusodorkan untuk menghadapi tamu dan bagaimana mengatasi solusi mereka, dengan membiarkan mereka interaksi dengan tamuku, jika tak mampu baru aku yang maju. Kok rasanya masih belum puas? Ada terlintas ku ajak saja mereka turun ke lapangan, sebab nanti yang akan dihadapi para muridku sangat banyak, kalau tak turun gunung, merambah lembah nanti kalau muridku lantas tak kenal medan dan keder medan yang baru. Wah, bisa berabe, harus dites mulai sekarang. Lalu terbersit ke Laut Utara saja, soalnya ke Laut Selatan kan sudah. Lama setelah itu kok lupa mau ngajak murid tes lapangan. Setelah sholat zuhur kok ingin ke Laut Utara. Lalu ku panggil Dewi Lanjar menghadapku. Setelah salam dia terbatuk-batuk. "Kenapa Nyai Dewi?" Tanyaku, "Saya kena sakit batuk Kiai. Coba sini ku obati." Lalu ku obati tenggorokannya, dan dia sembuh. Wah, kok sudah sembuh ya? Sudah lama sakitnya Kiai. Ku obati apa saja ndak sembuh, kok disentuh Kiai sembuh. Itu Allah yang memberikan kesembuhan Nyai. Sudah enakan kan? Kalau sudah lama sakitnya kenapa tak kesini minta obat padaku? Kiai mana berani saya ini menghadap ke Kiai kalau tak dipanggil. Kenapa tak berani? Ya tak beranilah Kiai. Kiai penguasa jin sejagat, sedang saya hanya penguasa kawasan Laut Utara saja. Tak usah begitu Nyai, siapa saja ku anggap sama saja. Kita makhluk ciptaan Allah, kita sama-sama makhluk ciptaan, jadi sama saja. Seharusnya saling menyayangi, saling menjaga ekosistem dunia, agar dunia ini tentram. Apalagi Nyai muridku, sudah pasti saya menyayangi Nyai dan semua jin Laut Utara. Tapi kenapa kemarin Kiai ke Parangtritis sedang diutarakan dekat ada laut juga? Itu karena saat itu saya mau diberi merah delima oleh Nyai Ratu Selatan, lalu Kiai dapat, ya yang benar-benar asli saya harus masuk laut, Kiai. Mereka itu ingin Kiai jadi raja mereka selamanya. Kalau Kiai masuk laut ya Kiai akan mati dan ruhnya jadi raja jin di sana. Lalu bagaimana dengan Torekoh dan majelis Kiai? Iya benar juga, Kiai. Sebenarnya besar rasa inginku menjadi manusia. Ingin sekali, tapi keadaan tak memungkinkan. Jadi jin juga kan sama saja tuh Nyai. Yang penting memperjuangkan agama Islam. Dan Nyai juga sekarang sudah menjadi muslimah yang taat dan menjalankan ajaran Islam. Iya Kiai. Sebenarnya ingin sekali saya itu membantu Kiai dengan maksimal. Membantu dengan sepenuh daya saya, kalau perlu semua dana saya berikan ke Kiai. Tapi proses dunia gaib dengan dunia manusia berbeda, di dunia kami 1 jam, di dunia manusia sudah 4 tahun, sungguh kami tak bisa berbuat banyak, padahal saya ingin sekali membantu Kiai. Sudah tak apa-apa. Yang penting Nyai sudah mempunyai niat yang suci itu sudah bagus, ya Kiai. Sungguh kami sangat senang mempunyai guru Kiai. Kiai jangan lupakan kami, walau murid Kiai sudah banyak bahkan sampai ke kayangan langit dan kayangan bumi semua sudah menjadi murid Kiai. Insya Allah tak saya lupakan Nyai, rasanya ingin kembali ke manusia dan menjadi pelayan Kiai, bisa melayani Kiai tiap hari. Sungguh sangat menyenangkan bagiku. Kadang iri melihat murid manusia Kiai bisa melayani Kiai dan dekat sama Kiai.
Sementara saya tidak, tapi saya tidak bisa kembali lagi jadi manusia. Lo memangnya Nyai itu dulu manusia? Tanyaku heran. Iya Kiai. Saya dulu manusia. Lah kok Kiaiku pernah bilang kalau Nyai bentuknya asli adalah ular, yaitu bentuk jinku Kiai. Wah, aku jadi bingung. Sebenarnya kisahnya bagaimana tuh? Nyai ini jin, apa manusia, apa siluman? Saya itu bisa dikatakan siluman Kiai. Juga bisa dikatakan jin. Awalnya saya itu orang yang tak punya tujuan hidup. Sampai saya di pasar Banyu Urip, saya diajak sama orang yang menguasai Pekalongan di zaman itu sudah lama sekali, sudah ribuan tahun silam di zaman manusia. Saya dimanja dan dijadikan putri kerajaan Pekalongan, sampai saya kemudian menikah dengan lelaki yang baik. Tapi pada suatu hari suami saya pergi ke laut dan tak pernah kembali. Akhirnya saya pergi ke laut untuk menunggu kedatangan suami saya yang pergi. Saya duduk di pantai, sambil nunggu dan tanpa sadar saya tertidur. Dan tanpa saya sadari air laut mulai tinggi, dan tubuh saya lama-kelamaan tertelan pasir laut. Saya tidak tahu lantas saya kemudian kok sudah ada di alam lain. Bukan alam manusia lagi. Saya lantas bertemu dengan prajurit jin laut, mereka banyak, karena saya cantik. Lantas saya dijadikan ratu mereka. Dan sejak saat itu jasad saya juga tak ditemukan entah kemana dan di mana. Sungguh saya tak berdaya akhirnya menjadi begini Kiai. Ingin rasanya saya menjadi manusia lagi, dan kalau diizinkan saya ingin menjadi pelayan Kiai saja. Ini kan sama tuh Nyai Dewi, Nyai sudah jadi pelayanku, jadi dulu pas saya Raga Sukma, lalu saya pas terbang di atas pohon pisang, di sebuah rumah. Saat itu Nyai memanggilku, dan berpesan padaku kalau misalkan aku kirim Fatihah Nyai minta dikirimi Fatihah juga. Saat itu Nyai ku tanya bernama Dewi. Juga saat pernah Nyai ngajak aku masuk ke kerajaan Nyai aku melihat ada ikan berkepala manusia. Dan manusia berkepala ikan, dan banyak orang disiksa yang menjadi jembatan. Apa itu benar? Ya benar sekali Kiai. Dulu saya tak tahu kalau Kiai itu keturunan Rasulullah dan keturunan Kayangan, juga darah dari silsilah raja-raja di tanah Jawa. Sungguh jarang ada yang seperti Kiai, percampuran darah yang sangat aneh di dunia, dan kenyataannya ada, yaitu Kiai ini. Saya saja sampai tak habis pikir, makanya semua jin takluk dan tunduk pada Kiai. Kiai nanti akan naik turun Kayangan dan Bumi Hal. Yang biasa. Saya saja jadi murid Kiai rasanya bangga sekali, apalagi jadi orang yang Kiai anggap, wah rasanya bangga sekali, ingin rasanya selalu di dekat Kiai. Kiai memiliki ilmu dari Kayangan, dari alam dewa, dari 7 bintang, dari Rasulullah, kami dari bangsa jin, sangat taat dan tunduk pada Kiai. Tapi ingat Kiai bangsa jin juga banyak yang suka hianat. Jadi Kiai juga harus hati-hati, tapi juga jika taat maka akan taat sampai kapanpun, kemanapun Kiai pergi akan tercium darah Kayangan di darah Kiai. Sehingga dengan sendirinya kemana saja Kiai pergi akan banyak jin yang mengikuti, entah menyerang, entah mau menjadi pengikut Kiai. Saya harap Kiai selalu berhati-hati. Insya Allah kalau saya kemana saja akan berusaha berhati-hati, insya Allah jin mana saja tak akan bisa mengapa-apakan saya, kalau saya bertawakal kepada Allah. Iya saya sendiri merasa ilmu Kiai dari Kayangan dan dari warisan raja-raja, dari warisan para wali, juga nabi, semua sangat tinggi, mungkin Kiai sendiri juga bingung menggunakannya karena banyaknya ilmu. Bagaimana menggunakannya juga belum tahu, kami para jin mengharap dapat luberan ilmu dari Kiai. Wah Nyai jangan melebihkan,
saya sendiri malah tak tahu, juga baru tahu keturunan dari siapa dan dari mana juga baru tahu. Saya sendiri selama ini juga tak pernah memikirkan soal keturunan. Bagi saya bisa menjalankan amaliyah dengan bisa istiqomah sudah cukup. Malah saya masih belum yakin 100% soal keturunan saya ini, Nyai. Kiai, memang kenyataan begitu. Dulu Rasulullah juga diutus Allah, juga mengalami kebingungan soal apa yang dialaminya. Ya, saya kan beda dengan Rasulullah yang terjaga dari melakukan maksiat, Nyai. Kalau saya malah tukang maksiat. Jadi ceritanya itu sebenarnya dari manusia itu benar adanya? Ya, benar sekali, Kiai. Malah saya sering datang di pasar Banyu Urip. Untuk apa, Nyai? Untuk jalan-jalan. Biasanya saya ke pasar waktu hari Jumat Kliwon. Ya, memang tak setiap orang akan melihatku, Kiai. Hanya orang yang ku kehendaki melihatku yang akan melihatku. Saya suka beli kembang melati dan jeruk. Oh, begitu rupanya. Kenapa nanti gak ketemuan sama istri saya saja? Biar istri saya juga melihat langsung. Kataku sambil melihat istriku yang duduk di sampingku. Ya boleh, Nyai, saya nanti akan senang bertemu, Nyai. Sambung istriku. Boleh, Bu Nyai, saya menghormati Bu Nyai sebagaimana saya menghormati Kiai, tapi kalau bertemu denganku, jamnya harus pas, Bu Nyai. Jam. Dewi Lanjar membisiki istriku. Janji, ya, Nyai. Ya, janji. Aku kan muridnya Kiai tuh, Bu Nyai, gak akanlah insya Allah ingkar janji. Jangan lupa jamnya, Bu Nyai. Terus di pasar ngapain saja, Nyai? Saya keliling-keliling, Kiai. Ya, seringnya beli jeruk, tapi dengan uang daun. Kok uangnya daun? Ya, Kiai. Tapi setelah ku datangi dia akan laris, Kiai. Karena kami doakan. Oh ya, bagaimana kok dulu Nyai minta ku Fatihah? Iya, maaf, Kiai. Saya kira dahulu Kiai hanya orang biasa, hanya orang yang kebanyakan. Jika saya tahu Kiai itu keturunan Rasulullah dan keturunan Kayangan, ya sejak dulu saya paling pertama menjadi pengikut Kiai. Kenapa dari dulu sampai sekarang? Kayak Nyai kan lama juga masa hidupnya. Nyai hidup di zaman para wali songo kan. Wah, saya ya sebelum wali songo, Kiai. Lalu kenapa mereka atau dari dulu kenapa tak ada yang mengislamkan, Nyai? Yaitu rahasia Allah, Kiai. Mungkin itu bagian Kiai. Nyatanya semua jin seluruh dunia masuk Islamnya di tangan Kiai, dan setiap mereka itu punya bagian dan ketentuan Allah sendiri. Dan memang baru kali ini ada orang yang mengislamkan jin seluruh dunia. Dan juga mengislamkan kayangan langit juga kayangan bumi, juga mengislamkan para dewa. Apa ini apa ndak hal yang aneh, Nyai? Lawong saya itu ndak orang yang punya kelebihan apa-apa, lakok ya pada nakluknya pada saya. Apa gak mengherankan itu? Itu kan sudah kehendak Allah, Kiai. Kiai punya kisah sendiri, yang tak sama juga dengan kisah siapapun, dijalani saja, Kiai. Ya, memang benar, Nyai Dewi. Saya juga pasrah saja, lawong selama ini ya saya jalani saja. Hendak begitu memikirkan, jadi ini Kiai nanti malam mau ke Laut Utara, ya jadilah, Nyai. Sahut istriku. Bu Nyai. Bu Nyai jangan gelo hatinya. Kalau Pak Kiai ini nanti salah satu istrinya adalah bidadari kayangan langit dan bidadari kayangan bumi. Soalnya itu sudah takdire Kiai, Bu Nyai. Apa bidadari itu nanti akan nampak? Tanya istriku. Ya, nampaklah aslinya, Bu Nyai, tapi nampak bidadari hanya di depan Kiai saja. Kalau di pandangan orang umum ya tetap kelihatan manusia biasa, karena ditutupi sama Allah. Wah, kok kayak khayalan saja, hahaha. Candaku, karena memang kayak khayal, hehehe.
Nanti Kiai itu naik ke kayangan dan turun ke kayangan itu bebas. Sekarang juga sudah ada ilmunya, cuma Kiai belum boleh memakainya. Apa nampak tiap hari? Tanya istriku. Ya nampaklah Bunyai. Cuma kadang pergi hilang, hanya Pak Yai yang tahu kemana perginya. Jawab Dewi Lanjar. Bunyai ndak usah risau, itu sudah takdirnya Pak Yai begitu. Nyai Dewi. Apa gak pernah diserang kerajaannya oleh jin lain? Tanyaku. Pernah, sekali baru-baru ini, ada serangan dari jin Laut Batam. Tapi ketika mereka dari jauh melihat bendera kami yang bergambar foto Pak Kiai, mereka malah menyerah dan tak berani, dan mereka minta maaf karena menyerang. Aneh Kiai. Kiai memang ditakuti di bangsa jin dimanapun, wah kok saya malah gak merasa sama sekali loh Nyai. Kiai orangnya selalu merendah. Lah aku malah bilang beneran kok Nyai. Kok malah dibilang merendah? Saya itu malah sama sekali tak tahu kalau jin itu takut padaku, taunya juga setelah aku menghadapi banyak kejadian, jadi nanti malam Kiai ke tempat saya. Tanya Dewi Lanjar, kalau jadi saya akan mempersiapkan penyambutan, wah gak usah pakai disambut segala. Kenapa Kiai? Itu kan hormat kami pada Kiai. Apalagi sebagai guru pembimbing spiritual kami, apa mau disambut dengan hujan lebat? Ya Kiai. Itu kan taburan bunga melati dari air laut, walah ya aku yang basah kuyup Nyai, malah kesusahan sendiri, lalu bagaimana seharusnya? Sudah biasa saja, tak usah berlebihan. Tapi Kiai pantai penuh dengan sampah dan bau busuk, oh begitu ya. Ya itulah Kiai, kami prihatin, manusia sama sekali tak ada kesadaran sama sekali kebersihan pantainya. Ya memang pernah saya lihat, pantainya sangat kotor. Mau bagaimana lagi Kiai, kami juga tak bisa membersihkan yang terlihat, kami di alam gaib, hanya bisa prihatin saja. Sudah Kiai saya mohon diri, akan mempersiapkan diri menunggu kedatangan Kiai di tempat kami, nanti akan saya jaga, bagaimana nanti kalau ada yang kerasukan Kiai, ya tak apa-apa kalau ada kerasukan, Kiai ini kok aneh. Masak murid dibiarkan kerasukan, ya maksudnya kan juga menempa diri, jadi ndak apa-apa itu, kalau ada yang mau merasuk ya biarkan saja. Ya nanti saja biar saya jaga. Boleh kan Kiai misal saya suruh masuk prajurit saya yang sakti untuk mengetes murid Kiai? Boleh saja. Silahkan saja. Malah lebih bagus jadi bisa adu kesaktian. Jadi murid saya ada lawan tandingnya, baik Kiai, kalau begitu nanti akan saya suruh anak buah saya yang paling sakti untuk masuk ke salah satu murid Kiai, biar dia nanti ngajak adu kesaktian dengan murid Kiai. Ya, kalau begitu saya mohon diri, biar saya persiapkan segalanya. Silahkan Nyai Dewi. Setelah mengucapkan salam, Nyai Dewi Lanjar pun pergi. Setelah sholat Isya, ku ajak muridku berangkat ke Laut Utara, hanya ada Pak Herman saja, ya tak apa-apa tak ada yang lain, hanya Mas Agus, Pak Herman, aku, istriku, Yaya, dan Mbak Nur Fitriana. Sampai di tepi laut, ya sepi dan kotor sekali, kami mencari tempat yang cocok, dan ternyata adalah pas di pintu gerbang kerajaan Dewi Lanjar. Kami segera berjalan ke pantai. Bau busuk sampai, mungkin juga kotoran manusia. Gak taulah, asal jalan saja. Memang memprihatinkan melihat keadaan Laut Pekalongan. Ini menunjukkan kesemrawutan para perangkat pemangku jabatan yang ada di Pekalongan, seakan Pekalongan itu tak pernah punya laut saja, sehingga sama sekali tak diurus, diomongkan juga apa perlunya.
Aku mulai mendekati gulungan ombak. Ombak yang asalnya besar perlahan mulai mengecil dan datar, seperti lapangan sepak bola saja, dan anehnya laut pasirnya juga datar. Sehingga kami berjalan agak ke tengah juga tak merasa takut, karena rasa air tetap sebatas mata kaki. Mbak Nur Fitriana yang pertama mulai kerasukan seorang anak kecil, yang mengaku anaknya Dewi Lanjar, yang segera senang karena kedatangan kami. Dia jingkrak-jingkrak gak karuan karena senangnya atas kedatanganku di pantainya. Dia selalu mengajak berulang kali masuk ke laut, tapi ia hanya mengajak sambil lari-larian di atas air pantai, sambil ngoceh ini itu, seakan lagunya seperti anakku sendiri. Aku yang jarang tertawa. Sampai tertawa terpingkal-pingkal karena melihat tingkah Mbak Nur yang kayak anak kecil mungkin seumuran anak umur 6 tahun yang ceria sekali. Aku tetap mengawasi, anak kecil yang masuk ke tubuh Mbak Nur selalu menjelaskan kalau ibunya melihat kami dan melambaikan tangan, sayang aku sudah tak boleh melihat hal gaib, jadi tak melihat apa yang dijelaskan anak kecil itu. Sampai hampir setengah jam jejingkrakan, lalu ganti masuk jin lain ke dalam tubuh Mbak Nur. Kali ini mungkin yang dijanjikan Dewi Lanjar untuk mengetes muridku, kali ini masuk langsung jejingkrakan mengajak bertarung. Maaf Pak Kiai. Aku diperintah Dewi Lanjar untuk mengetes murid Pak Kiai. Ayo siapa-siapa yang akan bertanding denganku. Katanya sambil memainkan jurus-jurus silat, gayanya sangat lucu. Sampai aku terpingkal-pingkal dibuatnya, ya bagaimana gak lucu Mbak Nur Fitriana yang tak pernah main silat, lantas main silat dengan jurus-jurus aneh, bukannya menakutkan malah lucu sekali. Yang mulai diserang malah Pak Herman anteng saja diserang. Pas mendekati Pak Herman jin yang ada di tubuhnya Mbak Nur Fitriana malah jerit. Ho! Kiai di dadanya murid Kiai ada kuntilanaknya. Ambil Kiai aku ngeri. Jeritnya sambil lari menjauhi Pak Herman. Hehehe kalian kok sesama jin kok takut ini bagaimana? Kataku. Karena jinnya bersembunyi di belakangku. Lalu kutarik jin kunti yang di dalam dadanya Pak Herman dan kuremas. Walah bentuknya jelek amat Kiai. Hi. Suaranya dengan nada jijik. Sudah dilanjutkan pertarungannya. Kataku. Dan jin yang di tubuhnya Mbak Nur maju lagi. Kali ini mulai mengeluarkan jurus-jurusnya yang memang kalau ku perhatikan bagus, walau aku sendiri tak tahu ilmu silat sama sekali. Dan Mbak Nur mulai maju menyerang Pak Herman tenang saja. Anteng saja. Dan ketika jurus serangan sudah mulai mendekat maka Pak Herman meniup dengan mulutnya. Mbak Nur yang kerasukan jin itu melompat mundur, dan uek-uek. Ampun Kiai. Murid Kiai mengeluarkan jurus kentuk sakti. Wampun baunya. Aku sampai ketawa terpingkal-pingkal. Untung gak pingsan membaui bau mulut Pak Herman. Kembali Mbak Nur yang sudah dikuasai jin itu menyerang pada Mas Agus. Lagi-lagi Mas Agus meniupnya dengan mulutnya, Mbak Nur sampai terjengkang ke air, karena menerima terjangan bau mulut Mas Agus. Benar-benar sampai kaku ketawa melihat perang tanding yang lucu, lalu gantian Yaya yang diserang, lagi-lagi Yaya meniup dengan mulutnya, kali ini Mbak Nur yang ada jinnya, sampai menyumpat hidungnya sampai terbatuk-batuk karena mencium bau yang mungkin gak enak, ya namanya pada puasa, mungkin juga belum sikat gigi soalnya habis buka puasa dan setelah sholat Isya, langsung berangkat. Pastilah baunya mengalahkan kentut.
Ampun Kiai. Ampun. Kiai, aku gak sanggup melawan murid Kiai. Mereka sakti-sakti, bau kentutnya saja sedahsyat itu. Aku kalah Kiai. Padahal itu bau mulut, masih saja dibilang bau kentut. Jin gak bisa bedakan bau mulut sama bau kentut. Tapi tanpa sepengetahuanku, apa yang dilakukan oleh para muridku itu rupanya dilihat oleh banyak jin fasik yang sebenarnya telah mengepung akan menyerang kami. Melihat para muridku dengan hanya meniup saja sudah membuat pontang-panting jin yang dianggap sakti di kawasan Laut Utara, maka mereka memilih pergi tak berani menyerangku, mungkin pikirnya. Hanya dengan tiupan saja bisa membuat kalang kabut jin yang sakti, apalagi kalau sampai menggerakkan tangan. Padahal sebenarnya memang nafasnya pada bau. Rupanya punya nafas bau juga ada gunanya.